Pendeta ini patut disebut sebagai pendeta terbejat di Korea Selatan karena dia mengaku sebagai titisan Yesus dan telah melecehkan ratusan wanita atas nama agama. Dia mendirikan sebuah sekte Kristen baru dengan singkatan JMS dan menyatakan bahwa wanita yang berhubungan seksual dengannya dapat dihapuskan semua dosanya alias kembali suci. 하나님이 안 보인다고? 안 보여. 나 쳐다봐 하나님. 황량은 자신을 비롯한 수많은 여성 신도들이 총재 정치로부터 상습적으로 성폭행을 당했다. Pada tanggal 3 Maret 2023 yang lalu, Netflix telah merilis serial Netflix dengan judul In the Name of the God, A Holy Betrayal, sebuah series yang berdasarkan kisah nyata dan menceritakan sebuah skandal sekte Kristen sesat di Korea Selatan dan sudah memakan banyak korban. Akan tetapi film ini tidak hanya membahas satu sekte sesat dan kriminal saja teman-teman, melainkan juga sekte-sekte sesat lainnya yang ada di Korea Selatan, seperti sekte JMS, Five Ocean, Baby Garden, dan Manmin Central Church. Keempatnya itu merupakan sekte-sekte yang lahir dari gerakan Kristen yang kemudian dikenal sebagai gerakan agama baru. Di mana selain disebut sebagai sekte agama, mereka ini juga disebut sebagai sekte kultus. Ini dikarenakan para pemimpin sekte ini memanfaatkan pengikutnya untuk mengkultuskan dirinya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu di antaranya, yakni sekte JMS. Nah, JMS sendiri teman-teman singkatan dari Jesus Morning Star, dan mereka juga memiliki nama lain yang dikenal dengan nama Providence. Pada mulanya gereja ini berafiliasi dengan gereja Metodis teman-teman. Namun semenjak pemimpin JMS ini yang bernama Jong Myung-sok mengaku sebagai Yesus yang turun ke bumi sebagai titisan Yesus, gerakan mereka ini kemudian dikeluarkan dari afiliasi gereja Metodis. Sehingga JMS ini kemudian menjadi sebuah sekte baru tersendiri atau menjadi sekte kultus tersendiri seperti itu. Nah, sekte-sekte kultus yang pemimpinnya mengaku sebagai titisan dari Yesus sebenarnya sudah banyak di luar sana. Seperti Vissarion di Rusia atau Rastafari di Afrika. Ya kalau di Indonesia ya kasusnya seperti sekte yang mengaku sebagai Nabi Isa seperti Lia Eden atau Ahmadiyah seperti itu. Nah, jauh sebelum itu teman-teman sudah ada Sung Myung Moon yang mendirikan sekte baru yang disebut Gereja Unifikasi, di mana pengikutnya menganggap dirinya sebagai titisan Yesus yang kembali datang ke bumi. Nah, pendiri JMS yang kita bahas di episode kali ini, Jong Myung-sok, pada tahun 1947 hingga tahun 1978 itu juga mengikuti sekte Gereja Unifikasi ini, dan bahkan di sana ia dilantik menjadi pendeta. Sebelum akhirnya 3 tahun kemudian tahun 1980 mendirikan sekte baru bernama Christian Gospel Mission yang kemudian dikenal Gereja Providence atau lebih populer dengan nama JMS, singkatan dari Jesus Morning Star atau Gerakan Bintang Fajar Yesus. Walaupun lahir dari agama Kristen teman-teman, Jong Myung-sok dinilai berbeda dengan pendeta lainnya. Ia memiliki cara penafsiran yang berbeda dengan pendeta lain pada umumnya. Jong sendiri teman-teman memiliki keahlian untuk menjelaskan isi Bible dengan cara yang mudah dipahami, ilmiah, logis, dan praktis, dan dapat memandang sesuatu dengan cara yang unik, modern, dan kekinian, sehingga karena itulah ia dapat menarik perhatian banyak kalangan, khususnya para mahasiswa. Terlebih juga ketika itu teman-teman, Korea itu sedang mengalami krisis yang membuat banyak anak muda membutuhkan inspirasi dan gairah hidup baru untuk menghadapi tekanan hidup mereka. Nah, hal tersebut menjadi kesempatan emas bagi Providence untuk membangun gereja mereka lebih banyak lagi. Selain itu juga teman-teman, pada tahun 1987, Jong pernah meramalkan kemenangan Roh Tae-woo sebagai presiden Korea. Jong juga pernah didatangi pengikutnya yang meminta pertolongan agar menyelamatkan ibunya yang sakit parah. Jong kemudian mengatakan bahwa ibunya itu tidak akan mati. Dan benar saja, wanita itu tetap hidup walaupun dokter sudah memvonisnya. Nah, terlepas apakah cerita ini nyata atau tidak, setidaknya cerita-cerita tentang ramalan Jong ini diklaim banyak yang telah terbukti nyata. Dan karena itulah orang-orang semakin bersimpati dan memujanya. Dan karena orang-orang mempercayai kemampuan meramalnya itu, teman-teman, pengikutnya kemudian juga percaya akan ramalan pendeta Jong tentang kapan Yesus akan kembali ke dunia. Nah, Jong Myung-sok kemudian menghitung tanggal kelahirannya dan angka-angka yang ada di Bible melalui penafsiran ilmu numerologi, yang kemudian ia menyimpulkan bahwa dirinya lah titisan Yesus dan Mesias yang dijanjikan itu. Nah, ini teman-teman sama kasusnya seperti Dr. Rashad Khalifa teman-teman. Ia menghitung angka-angka dalam Al-Quran dan setelah menemukan angka di Al-Quran dan namanya itu sama,
agama, ia kemudian mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Ya, ilmu-ilmu menghitung angka untuk ramalan ini teman-teman dikenal dengan istilah numerologi. Kalau di Yahudi namanya ilmu gematria. Dan di Islam pernah ada yang namanya sekte hurufiah, yakni sekte yang suka mengkultuskan angka-angka. Ya, kapan-kapan kita bahas lah ya yang topik yang kita sebut, oke? Nah, semenjak itu teman-teman, titahnya Jong itu dianggap seolah-olah titah suci layaknya firman Tuhan. Dan karena pengikutnya itu banyak dari kalangan anak muda, khususnya wanita-wanita cantik dan seksi, ia kemudian memanfaatkan pengaruh kultusnya itu untuk tujuan tertentu, termasuk pelecehan seksual atas nama agama. Ia menyatakan bahwa takdir telah mengajarkan ya jika dosa turunan atau dosa asal itu ya yang diyakini dalam doktrin Kristen itu akan dapat dihapus dengan cara berhubungan seksual dengan Jong Myung-soo. Ia juga menyatakan bahwa tindakan pelecehan seksual yang dilakukannya itu adalah bentuk perintah dari Tuhan. Sehingga JMS yang mulanya disebut sebagai sekte sesat, kemudian disebut sebagai sekte kultus, dan sekarang menjadi sekte kriminal, di mana pemimpinnya itu memanfaatkan karismanya untuk melancarkan perilaku kriminalnya dengan kedua agama. Nah, kasus pelecehan seksualnya itu kemudian terbongkar sejak tahun 1999. Namun setelah itu ia kabur ke Hong Kong dan ke Cina. Nah, walaupun begitu teman-teman, pengikutnya itu tetap dapat menyimak khutbahnya ya, dan ia juga melayani konseling pengikutnya secara online. Dan semenjak menjadi buronan, Jong sering melakukan perjalanan ke luar negeri khususnya ke Jepang hingga tahun 2002. Dan pada tahun 2008 dikatakan ada lebih 100 wanita Jepang yang melaporkan pelecehan seksual oleh Jong. Dan tahun 2009, Jong dihukum 10 tahun atas tuduhan pemerkosaan oleh Mahkamah Agung Korea. Dan selama di penjara teman-teman, pengikut JMS tetap aktif dan giat mencari jemaah barunya di Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Australia. Dan semenjak di penjara, pemimpin JMS digantikan oleh seorang wanita yang bernama Jeong Jo-eun. Ia dipilih langsung oleh Jong Myung-soo untuk menjadi penggantinya selama 10 tahun, mulai dari 2008 hingga 2018. Ia juga memberikan ceramah dan berkhotbah tentang kebesaran Jong Myung-soo di seluruh gereja JMS yang ada. Nah teman-teman, setelah ia bebas dari penjara, yakni pada tahun 2018, para pengikut setianya itu masih mengira bahwa Jong Myung-soo itu tidak bersalah. Dan dengan gegap gempita, mereka itu menyambut kedatangannya kembali. Nah, pada hari ulang tahunnya, 16 Maret 2019, ia bahkan melakukan semacam pertemuan dan berkhotbah yang dihadiri oleh ribuan jamaahnya. Nah, setelah dibebaskan teman-teman, Jong Myung-soo itu kembali mulai melakukan penyerangan kepada pengikut wanitanya lagi. Salah satu korbannya adalah Maple Yip atau Maple Yip seperti itu, nggak tahu gimana sebutannya, yang mana merupakan narasumber pada serial dokumenter In the Name of the God, A Holy Betrayal di Netflix seperti itu. Dan Maple Yip itu mengaku telah diperkosa oleh Jong Myung-soo sebanyak 15 kali, mulai dari tahun 2018 hingga musim dingin tahun 2021. Nah, karena keberanian Maple Yip inilah yang membuat skandal Jong Myung-soo itu terbongkar dan viral. Nah, pengikut JMS itu juga sudah menggugat film tersebut karena dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik. Namun pengadilan menolak gugatan mereka karena skandal Jong Myung-soo secara faktual memang benar-benar ada. Hingga pada Oktober tahun 2022, ia akhirnya didakwa atas 22 dugaan penyerangan dan pelecehan termasuk semi pemerkosaan terhadap wanita asing, yakni berasal dari Australia yang berusia 20 tahun. Nah, mulai saat itu, korban-korbannya satu demi satu mulai berdatangan untuk ikut memberikan laporan bahwa mereka telah dilecehkan oleh Jong Myung-soo. Nah, baru-baru ini teman-teman, lebih tepatnya pada Maret 2023, channel YouTube resmi milik JMS itu membagikan potongan video khutbah yang disampaikan oleh Jong Myung-soo, yang secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh pengikut-pengikut setianya kepada pemimpin mereka, Jong Myung-soo. Dikutip dari ABC News, Providence itu mengklaim memiliki 300 gereja afiliasi di Korea Selatan dengan lebih dari 100.000 pengikut. Sekte sesat satu ini juga memiliki lebih dari 10.000 pengikut di seluruh dunia yang beroperasi di Australia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Afrika Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong, New Zealand, dan banyak lagi. Nah, kemudian teman-teman, banyak dari pengikutnya itu yang sudah mulai berdoa dengan menyebut nama Jong Myung-soo, alih-alih menyebut nama Yesus sebagai seorang Kristen seperti itu ya. Dan juga JMS yang semula dikenal dengan nama Jesus Morning Star, mungkin saja singkatan dari Jong Myung-soo. Tapi gimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share-nya, dan juga klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.